Ande-ande lumut. Dahulu kala berdirilah dua kerajaan besar di daerah Jawa Timur, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Kerajaan Jenggala dipimpin oleh Raja Jayanegara dan Kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Jayakana. Untuk mempersatukan kedua kerajaan dan menghindari peperangan, maka dijalinlah sebuah ikatan pernikahan antara Panji Asmarabangun, putra Raja Jenggala dengan Dewi Sekartanji, putri Raja Kediri. Suatu hari, kerajaan Jenggala diserang musuh. Ketika pertempuran berlangsung, Dewi Sekartanji melarikan diri. Ia menyamar sebagai gadis desa dan tinggal dengan seorang janda dengan 3 putrinya, yaitu Klenteng Abang, Klenteng Ijo, dan Klenteng Biru. Dewi Sekartanji diangkat menjadi anaknya dan diberi nama Klenteng Kuning. Namun, Klenteng Kuning tidak diperlakukan dengan baik. Setiap hari ia disuruh untuk mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak, dan membersihkan rumah. Ketika kakak angkatnya sangat pemalas. Kerajaan Jenggala telah kembali aman. Panji Asmarabangun telah berhasil mengalahkan musuhnya dan menyerangnya. Tetapi ia sedih karena Dewi Sekartanji telah meninggalkan istana. Ia pun bertekad untuk mencarinya. Ia mengerahkan pada pengawal untuk mencari keberadaan Dewi Sekartanji. Selang beberapa waktu, seorang pengawal mengabarkan ia bertemu dengan seorang gadis yang mirip dengan Dewi Sekartanji di sebuah desa. Panji Asmarabangun langsung pergi ke desa Dadapan. Desa itu berseberangan dengan desa di mana Klenteng Kuning tinggal. Ia tinggal di rumah Bu Randa. Ia menjadi anak angkat Bu Randa dan menyamar sebagai andi-andi lumut sedang mencari jodoh. Berita andi-andi lumut mencari jodoh segera tersebar. Klenteng Abang, Klenteng Biru, dan Klenteng Ijo berdandan secantik-cantiknya untuk melamar andi-andi lumut. Tak lupa mereka memakai perhiasan dan pakaian yang bagus. Namun, Klenteng Biru memerintahkan Klenteng Kuning untuk mencuci pakaian kotor di sungai dan tidak boleh ikut melamar andi-andi lumut. Klenteng Kuning pun segera pergi ke sungai untuk mencuci. Tiba-tiba datang seekor burung bangau dan memberinya cambuk. Burung bangau itu menyuruh Klenteng Kuning untuk pergi melamar andi-andi lumut dan membawa cambuk yang diberikannya. Klenteng Kuning pun langsung pergi ke desa Dadapan. Sementara itu, ibu dan ketiga kakak angkatnya sudah sampai di tepi sungai. Mereka bingung, tak ada satupun perahu dan yang nampak jembatan pun juga tak ada. Lalu bagaimana mereka menyeberang sungai itu sangat dalam dan deras arusnya. Tiba-tiba muncullah seekor kepiting raksasa bernama Yuyu Kangkang. Kepiting itu menawarkan untuk membantu menyeberangi sungai dan dengan syarat mereka harus mencium Yuyu Kangkang. Mereka pun menyanggupi persyaratan itu. Satu persatu mereka naik ke punggung Kangkang untuk menyeberangi sungai. Beberapa saat kemudian sampailah Klenteng Kuning di tepi sungai. Ia pun bertemu dengan Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang menawarkan jasanya untuk menyeberangkannya. Dengan syarat Klenteng Kuning harus mencium Yuyu Kangkang. Klenteng Kuning pun menolak syarat itu. Ia memaksa Yuyu Kangkang untuk memberangkatkannya. Tanpa syarat itu, Yuyu Kangkang tidak mau memberangkatkannya. Kesabaran Klenteng Kuning sudah habis. Ia mengeluarkan cambuk dan memukulnya ke sungai. Seketika itu juga air sungai surut. Yuyu Kangkang ketakutan. Akhirnya ia mau membawa Klenteng Kuning untuk menyeberangi sungai. Klenteng Kuning segera naik ke punggung Yuyu Kangkang dan sampailah ia ke seberang sungai. Ibu dan ketiga kakak angkatnya lebih dulu sampai di rumah Bu Randa. Bergantian, Klenteng Abang, Klenteng Ijo, dan Biru menunjukkan kecantikannya pada andi-andi lumut. Tetapi tidak satupun dari mereka yang terpilih karena telah mencium Yuyu Kangkang. Beberapa saat kemudian tibalah Klenteng Kuning di rumah Bu Randa. Andi-andi lumut memilih Klenteng Kuning untuk menjadi istrinya karena ia tahu bahwa Klenteng Kuning adalah Dewi Sekartanji dan dialah satu-satunya wanita yang tidak mencium Yuyu Kangkang. Andi-andi lumut membongkar penyamarannya. Diceritakanlah bahwa ia adalah Panji Asmarabangun. Akhirnya Panji Asmarabangun dan Dewi Sekartanji telah berkumpul kembali. Mereka mengajak Bu Randa untuk tinggal di istana sebagai ucapan terima kasih. Mereka pun hidup bahagia.